Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Herliana Apriani di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar materi menyambut usia balik menurut ilmu fikih di kelas 4. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang materi menyambut usia balik. Tujuan pembelajarannya dengan melihat video pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan pengertian balik dengan benar. Yang kedua, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar sebagai kemampuan bernalar kritis siswa. Tujuan yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dengan benar sebagai kemampuan bernalar kritis siswa. Nah, lihat di gambar ini. Kalian ada di posisi mana sekarang? Posisi 1 kalian sudah lewati. Posisi 2 pun sudah terlewati. Sekarang kalian berada di fase yang ketiga, yaitu fase anak-anak yang akan berlanjut atau beranjak menjadi posisi keempat, yaitu posisi remaja. Pertumbuhan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, berapa umurmu sekarang? Coba hitung berdasarkan tanggal lahir. Bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4? Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia itu yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Nah, balik itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Balik itu secara bahasa artinya sampai. Sedangkan secara istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, bagi laki-laki ditandai dengan keluar air mani atau mimpi basah. Dan bagi perempuan ditandai dengan keluar darah haid. Nah, di gambar ini ada seorang kakak dan ayahnya. Tengku, ayo kita ke masjid. Aku kan belum wajib balik, aku kan belum wajib sholat. Kenapa belum wajib? Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedang aku masih SD. Kakaknya menjelaskan, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, Tengku, tapi
diketahui dari tanda-tandanya. Oh, seperti itu. Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama, mimpi basah. Yang kedua, haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Nah, apa sih itu mimpi basah? Mimpi basah disebut juga iltiham. Iltiham adalah peristiwa yang dialami seorang laki-laki ataupun perempuan pada saat tidur. Saat bangun terlihat ada tanda sudah mengeluarkan air. Air tersebut bernama air mani atau sperma. Tanda yang kedua yaitu menstruasi atau haid. Haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu tertentu yang bukan disebabkan karena suatu penyakit. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental, bersifat panas, dan memiliki bau yang khas tidak sedap. Batas minimal masa haid adalah sehari semalam dan batas maksimalnya bisa sampai 15 hari loh. Tanda yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Dengan berdasarkan kalender Hijriah, anak tersebut akan dikatakan sempurna bila berumur 15 tahun. Anak laki-laki maupun perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, ia telah masuk usia balik, meskipun belumnya tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya. Ayo, kita tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariah. Nah, ketika kita sedang berhadas besar, maka kita diwajibkan untuk membersihkannya dengan tata cara mandi besar atau disebut juga mandi junub. Tata caranya yang pertama, mencuci kedua telapak tangan sampai 3 kali. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri dengan sabun. Dan yang keempat, berwudu. Yang kelima, menyela-nyela rambut kepala dengan air atau menuangkan air sebanyak 3 kali. Yang keenam, menuangkan air pada anggota badan. Dan yang ketujuh, membasuh kaki. Larangan apa saja sih bagi orang yang berhadas besar? Yang pertama, yaitu tidak boleh sholat sujud tilawah ataupun sujud syukur. Yang kedua, dilarang menyentuh membaca Al-Quran. Yang ketiga, tidak boleh membawa Al-Quran. Selanjutnya, berdiam di masjid pun tidak boleh. Dan yang terakhir, dilarang untuk tawaf. Mukalaf. Apa sih itu mukalaf? Bila kalian sudah mengenal tanda-tanda balik, berarti kalian sudah disebut mukalaf. Mukalaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian indahkan. Aturan dalam akidah, keimanan, ibadah, dan akhlak. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Jadi kesimpulannya, menyambut usia balik adalah langkah menuju masa dewasa.
Yang terpenting dalam Islam, tanda-tanda usia balik termasuk perubahan fisik seperti pertumbuhan rambut dan perubahan suara, serta perubahan emosional yang kompleks. Tanggung jawab setelah balik mencakupi apa saja, yaitu sholat, puasa, zakat, dan tawaf. Penting juga untuk mengembangkan karakter baik dengan sikap terpuji, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta mengelola emosi dengan baik. Jangan lupa untuk anak perempuan wajib menutup